Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Veronica Panigoro, mahasiswa Teknik Arsitektur Angkatan 24 semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Perancangan Kawasan Perkantoran Tingkat Kecamatan. Baik, untuk pendahulunya mungkin perancangan kawasan perkantoran tingkat kecamatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung sistem pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah. Kantor kecamatan ini berfungsi sebagai pusat administrasi, koordinasi pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat, maka diperlukan perancangan kawasan perkantoran yang terencana. Jadi yang efektif dan mampu menunjang aktivitas pemerintahan secara optimal. Nah, oleh karena itu, konsep perancangan kawasan ini tidak hanya memperhatikan fungsi bangunan, tetapi juga memperhatikan kenyamanan, aksesibilitas, serta keterpaduan dengan lingkungan sekitar. Adapun maksud dan tujuannya, teman-teman, dari perencanaan kawasan perkantoran ini tingkat kecamatan, yaitu merancang kawasan perkantoran yang fungsional dan terorganisir dengan baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efisien, dan mendukung aktivitas pelayanan masyarakat. Kemudian terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar teratur dan sesuai dengan kebutuhan kawasan pemerintahan. Jadi, eh, lingkup dari pembahasan di atas yaitu dalam perancangan ini menganalisis kebutuhan ruang pada kawasan perkantoran kecamatan. Kemudian pengaturan tata letak bangunan dan fasilitas pendukung itu perencana kawasan yang memperhatikan sirkulasi ruang terbuka dan elemen lingkungan. Jadi metode untuk pengumpulan datanya meliputi observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada lokasi, studi literatur, yaitu mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan perancangan kawasan perkantoran. Kemudian ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa gambar maupun informasi terkait lokasi perancangan. Jadi dengan adanya perancangan kawasan perkantoran tingkat kecamatan ini diharapkan dapat tercipta lingkungan perkantoran yang tertata, fungsional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita masuk di slide berikutnya. Ada tinjauan objek di kawasan rancangan kantor kecamatan. Yang pertama itu meliputi fungsi bangunan, fasilitas umum, aktivitas masyarakat, serta potensi kawasan. Yang pertama ada fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas permukiman masyarakat, ada fasilitas ibadah, ada ruang terbuka dan vegetasi, kemudian ada jaringan jalan dan transportasi. Kemudian ada tautan analisis berupa geologi, eh, klimatologi, topografi, hidrologi, kebisingan, tata guna lahan, tata masa, utilitas, masa bangunan, serta PU. Nah, kemudian di sini ada pemilihan lokasi, dan lokasi yang terpilih ini kita sudah sketsa, teman-teman bisa lihat dengan skala 1:500, yaitu di kota utara. Nah, untuk analisis vegetasinya, di dalam tapak itu terdapat rumput liar dan semak. Ada juga pohon, ada juga pohon peneduhnya. Eh, Vegetasi yang paling dalam menutupi area permukiman tapak karena sebagian besar ini area masih berupa lahan terbuka, teman-teman. Jadi pohon peneduh itu terdapat pohon berukuran sedang hingga besar yang berfungsi sebagai peneduh. Pohon ini memberikan keteduhan, mengurangi panas matahari serta membantu memperbaiki kualitas eh, di sekitar. Jadi kondisi existingnya yang terdapat dalam tapak ini masih tergolong minim, teman-teman, dan tidak terlalu padat lahan terbuka. Kemudian ada strength, weakness, opportunity, kelebihan. Di sini ada kekurangan, kelebihan masing-masing. Dan selanjutnya ada frekuensi hubungan fungsi bangunan, kemudian ada matriks hubungan fungsi ruang, kemudian ada bubble diagram fungsi bangunan. Teman-teman bisa dilihat ini ada legenda hubungan ruang, ada sering, sedang, dan jarang, dan ada keterangan juga berhubung langsung, berhubung tidak langsung, dan tidak berhubung. Kemudian
Ada program ruang mulai dari kantor camat, kantor pos, ada KUA, koperasi, kemudian masjid, puskesmas, kapolsek, dan terakhir damkar. Nah, kemudian setelah program ruang kita masuk di apa ini besaran ruang mulai dari kantor camat hingga damkar tadi. Dan ini besaran ruangnya ini kita sudah hitung masing-masing gedung, masing-masing bangunan, setiap ruang untuk memenuhi kebutuhan ruang. Kemudian masuk di tata letak zoning. Di sini ada teman-teman bisa lihat tata letak zoning dari satu tapak tersebut. Di sini ada area masjid, KUA, polsek, dan di sini ada ruang terbuka hijau, ada ruang terbuka, puskesmas, kantor pos, kantor camat, bank seperti yang ada di list-list bangunan tadi. Kemudian ini zoning tapak. Kemudian ada sketsa konsep tata masa dan orientasi. Jadi di sini sudah kita warnai, kita sketsa di mana tata letak bangunan yang akan ditaruh dan di mana ruang terbuka hijau, ruang terbukanya. Di sini ada damkar, di sini ada kantor camat, pusat orientasi, kemudian di sini ada puskesmas dengan tanaman yang kita tahu akan tanaman penyembuhan dan di sini ada bank untuk akses publik cepat. Dan di sini ada Kapolsek untuk keamanan dan formal. Jadi, kemudian ada terakhir ada konsep sirkulasi. Teman-teman bisa melihat pewarnaan di sini, di mana jalan besarnya dan di mana apa namanya jalan-jalan yang bisa dilewati ada sudah diwarnai seperti itu. Ini- Jadi, dengan adanya perancangan kawasan perkantoran ini, dengan adanya rancangan kawasan perkantoran tingkat kecamatan ini diharapkan dengan tercipta lingkungan perkantoran yang tertata, fungsional, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu saja dari saya. Bila ada kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.